Seorang pria hanya menggunakan satu gulung plastik pembungkus untuk membangun tempat berlindung sederhana yang tidak hanya luas, tetapi juga memiliki perapian yang indah untuk memberikan kehangatan. Dengan keyakinan, dia memastikan kamu juga bisa melakukannya. Karena tempat berlindung yang dibangun sebelumnya terlalu gelap, tinggal di sana terlalu lama membuatnya kedinginan. Jadi dia segera memutuskan untuk membuangnya. Untuk membangun rumah baru yang cukup besar dan memiliki pencahayaan yang baik, setelah berjalan sejauh 25.000 langkah, dia akhirnya berhenti di sebelah sebuah tanah kosong. Di area yang dikelilingi oleh banyak pohon, dia berpikir itu bisa menjadi rumah yang bagus. Begitu terpikir, dia mengeluarkan alatnya dan mulai membersihkan pohon kecil yang ada di samping. Kemudian, dia menggunakan sekop untuk meratakan tanah, mengungkapkan tanah hitam yang berkualitas di bawahnya, sehingga tempat tinggalnya tidak terlalu lembab. Saat itu, pohon kecil yang sebelumnya dipotong bisa digunakan. Dia dengan mudah menghilangkan cabang-cabangnya dan bisa langsung dipasang di bawah untuk membuat kerangka. Benar, dia berencana menggunakan beberapa pohon kecil ini untuk membangun dinding. Terlihat ada satu pohon yang tumbuh tidak baik, jadi dia juga menancapkan sebuah kayu bulat di sampingnya dan mengikatnya dengan tali, menjadikannya tiang penyangga yang sangat kokoh. Sekarang dia bisa mengikatnya di atas. Bagi dia, yang memiliki pengalaman 2,5 tahun di alam liar, langkah ini sudah sangat dikuasai. Setelah selesai, untuk memastikan beban terdistribusi merata, dia juga perlu mengikatkan tali di sekelilingnya, lalu memutar kayu, agar saling terhubung dengan erat. Kerangka yang dibangun seperti ini, meskipun tanpa bahan pengikat apapun, tetap bisa menjamin kekuatan yang sangat baik. Dia bahkan bisa berdiri di atasnya. Setelah selesai, dia menghitung untuk menemukan titik tengah dari seluruh fondasi. Setelah itu, dia mencari beberapa batang kayu panjang dan membuat atap berdasarkan titik tengah ini. Bagian yang tidak simetris perlu dipotong agar rata, sehingga saat dipasang, semuanya pas. Beberapa kayu sisa diletakkannya di atap sebagai kerangka sementara. Kemudian, dia bisa mulai memaku kerangka tersebut bersama-sama, dalam suara ketukan yang berulang. Dengan cepat kerangka atap selesai dibuat. Karena dia perlu memasang perapian nanti, dia juga menyisakan saluran asap di atasnya. Setelah memotong bagian yang berlebih, dia bisa membungkusnya dengan plastik pembungkus. Metode pembangunan ini sangat sederhana, hanya sedikit bahan yang terbuang. Setelah membuat area atap, dia menyadari bahwa ketinggiannya kurang. Sekarang bagaimana cara membungkus atap? Dia berpikir sejenak dan memutuskan untuk membagi langkah-langkah pembangunan. Berdasarkan ukuran setiap bagian atap, dia membuat kerangka segitiga dengan skala 1:1. Dengan begitu, dia hanya perlu membungkus plastik pembungkus di sekitar kerangka untuk mendapatkan ubin atap. Setelah itu, dia menutupi ubin tersebut di atap, memastikan semuanya baik-baik saja. Setelah itu, dia melepasnya dan menutupi dengan jarum pinus untuk perlindungan air. Dengan cara ini, insulasi juga bisa meningkat secara signifikan. Hanya dengan melihat penampilannya, sudah terasa sangat hangat. Kemudian, dia mencari kayu yang setinggi sama dan memotongnya di tengah dengan kapak untuk membuat lekukan. Disatukan di balok horizontal, itu menjadi sebuah bingkai pintu dan pintu besar tentu saja dibuat sesuai ukuran bingkai pintu. Dia tidak memberikan alasan untuk malas dan segera membuat pintunya. Tempat berlindung ini masih sangat luas, jadi untuk tidur, dia tidak ingin menyusahkan dirinya sendiri. Dia menggunakan satu gulung plastik pembungkus baru dan mulai membungkus kerangka. Cuaca dingin membuatnya bergerak sangat cepat. Begitu dia membungkus lebih dari 30 lapisan, dia segera mendapatkan sebuah tempat tidur gantung yang cukup lembut. Selagi cuaca masih baik, dia pergi ke tepi sungai terdekat untuk mengumpulkan tanah liat untuk mengeraskan lantai. Kemudian, dia mencari kayu bulat yang kuat dan memotongnya menjadi potongan kecil yang seragam. Dia meletakkannya di dalam rumah barunya sebagai lantai. Meskipun lantai yang dibangun terlihat lebih rapi, sayangnya celahnya terlalu besar. Untuk itu, dia pergi ke tepi jurang untuk mencari batu pecah. Sebagai bahan pengisi celah lantai, area yang kosong diisi dengan batu karena di sini akan dipasang perapian. Batu adalah bahan yang sangat baik untuk tahan api. Saat ini, dia akhirnya mulai membangun dinding, masih menggunakan plastik pembungkus untuk membungkus 3 putaran di kiri dan 3 putaran di kanan dengan kekuatan cinta berputar. Seluruh proses terlihat sangat menarik. Akhirnya, dia hanya perlu memotong sepanjang bingkai pintu dan tempat berlindung ini selesai dibuat, meskipun keamanan terlihat sedikit rendah. Tetapi insulasi dan transparansinya pasti 5 bintang.
Dengan senang hati, dia segera memindahkan perapian ke dalam dan setelah merakit saluran asap di atas atap, dia bisa bersiap untuk makan malam hari ini. Untuk mencegah keracunan karbon monoksida, saat makan malam, dia memutuskan untuk melakukannya di luar. Dia membagi kayu bulat menjadi 2, lalu menghaluskan permukaannya dengan kapak. Disatukan, itu menjadi meja makan liar. Kemudian, dia menyalakan kompor di samping, menambahkan sepotong daging sapi seberat 2,5 kg serta jarum pinus yang dibumbui dan cabai kecil. Setelah menggoreng permukaannya hingga harum, dia membungkusnya dengan kertas aluminium dan meletakkannya di dalam arang untuk terus dipanggang, untuk memanfaatkan api unggun sebaik mungkin. Di atas, dia juga menggoreng beberapa kentang, tampilannya cukup menggoda. Setelah arang di bawah hampir habis, Tipi bisa menikmati hidangan lezat ini. Tak terasa, langit sudah mulai gelap. Sebelum tidur, Tipi menambahkan kayu bakar yang cukup ke perapian, memastikan malam ini tidak akan terbangun kedinginan. Meskipun lingkungan di sini sangat sederhana, Pipi merasa sangat tenang. Malam ini pasti bisa tidur nyenyak.